Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya Hafiz Ritonga akan ngobrol-ngobrol sama seorang narasumber kita dan ngomongin soal integritas dalam sebuah acara yang namanya adalah Ngobrolin Integritas Sampai Tuntas. Nah, di sebelah saya ini sudah ada teman kita sebagai narasumber tentunya yang sudah terpilih. Wah, terpilih menjadi apa? Terpilih menjadi seorang tunas integritas dari Deputi Direktur Kepesertaan Program Khusus BPJS Ketenagakerjaan. Tidak lain dan tidak bukan adalah Rizky Noviandri. Halo. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nih soal integritas. Jadi kalau teman-teman sekarang yang nonton mungkin selama ini tahu gitu ya seperti apa integritas, atau juga kata-kata integritas itu sangat familiar di tengah-tengah kita. Tapi sebelum kita masuk soal integritasnya, kita akan tanya-tanya dulu sama Rizky, kenalan dulu karena katanya tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita akan kenalan terlebih dahulu. Rizky Noviandri sebagai Tunas Integritas Depdir KPS BPJS Ketenagakerjaan. Gimana ceritanya bisa terpilih gitu jadi Tunas Integritas? Atau sebelum itu, ini Tunas Integritas ini seperti apa sih pemilihannya? Oh, jadi sebenarnya kalaupun ditanya nih Om Hafiz, kenapa bisa saya kepilih? Mungkin bisa sambil ke kamera. Oh iya, nah, saya biasa lihat Om Hafiz, gak biasa lihat kamera. Gimana? Jadi kalau misalnya ditanya kenapa bisa kepilih jadi Tunas Integritas, jadi kalau saya nggak salah, mungkin saya cerita sedikit backgroundnya, saya sebelumnya di mana, terus kenapa akhirnya bisa sampai kepilih sebagai Tunas Integritas ya. Jadi saya baru bergabung di KPS atau dulu dikenalnya mungkin LST, itu di 2017. Di Februari 2017. Sebelumnya saya MO Marketing Officer di cabang Makassar dari 2013 sampai dengan 2015. Februari 2017. Oh, 2017. Berarti kalau sekarang ini udah 5 tahun nih di KPS ya? Ya, baru 5 tahun. Baru 5 tahun. Iya, Mas Hafiz. Belum, baru mau 5 tahun. Baru mau 5 tahun. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Tapi masuknya masih tengah-tengah sih. Oke, kemudian? Nah, kemudian sebelumnya pun pas saya di cabang Makassar, sebenarnya saya udah pernah ikut pelatihan, waktu itu ditunjuk mewakili Makassar untuk Tunas Integritas. Kalau saya nggak salah, itu di tahun 2016. Itu saya ingat banget, acara itu di Bali. Waktu itu saya ditunjuk untuk mewakili cabang Makassar sebagai salah satu Tunas Integritasnya. Nah, kalau di KPS sendiri atau di LST sendiri, saya sebagai Tunas Integritas itu di tahun 2019. Itu saya ingat waktu itu acaranya di Surabaya tuh. Nah, kalau pas sebelumnya sebenarnya ada juga sebelum saya untuk Tunas Integritas tuh ada Mas Jody sama Mas Anggi tuh. Nah, jadi kami bertiga tuh Tunas Integritas yang mewakili Depdir KPS. Tapi si Tunas Integritas sendiri ini kalau boleh dijelasin, ini apa sih sebenarnya? Si Tunas Integritas ini sendiri? Jadi Tunas Integritas itu kalau bisa dibilang nih, itu sebagai role model sih sebenarnya. Di unit kerja masing-masing. Nah, mungkin dulu ada namanya program Change Agent ya. Dulu sempat ada Change Agent. Bukan Change Agent, Agent of Change. Agent of Change. Iya, gue ingat itu. Itu. Dan bukan saya juga sih. Terus, ya, jadi memang mungkin harapan dari manajemen dengan adanya Tunas Integritas ini, ya dia bisa sebagai pengingat. Jadi si Tunas Integritas ini mengingatkan ke teman-teman bagaimana kita harus bersikap dalam organisasi, dalam bekerja. Nah, karena memang pada saat pelatihan Tunas Integritas itu, Om Hafiz, itu memang kita diajarkan ya kalau dalam segi organisasi, segi bekerja, selain produktivitas, kita juga harus sesuai dengan apa yang memang ditetapkan oleh manajemen. Kan udah ada aturan-aturannya. Nah, kita harus kerjanya ya kerja jujur. Sebenarnya yang mirip tuh kayak KPK, jujur itu hebat. Nah, jadi kita di sini sebagai Tunas Integritas itu harus mengedepankan hal itu, mengingatkan teman-teman apabila mungkin ada kesalahan atau ada perilaku yang kurang baik, ya kita di situ mengingatkan agar
ya semuanya, karena institusi ini tentunya bukan hanya dikendalikan oleh satu orang, tapi memang dari bawah, mulai dari level staff sampai ke atasnya itu harus satu langkah semua, satu pikiran, satu rasa. Jadi paling penting memang ya bagaimana sikap kita, etos kerja kita itu untuk institusi ini. Oke, berarti bagaimanapun berat pekerjaan atau bahkan mudahnya pekerjaan, ini si Tunas Integritas menjaga unit kerja dan teman-teman di unit kerjanya itu supaya tetap berintegritas gitu ya. Betul sekali. Oke, nah hari ini kita ngobrolin integritas sampai tuntas bareng sama Rizky Noviandri, Tunas Integritas Devdir KPS BPJS Ketenagakerjaan. Sedikit perkenalannya tadi sudah dikasih tahu sama Rizky. Nah, kita langsung ngobrol-ngobrol kali ya, karena memang ngobrolin integritas sampai tuntas. Kita pengen tahu nih, menurut Rizky sendiri atau juga sesuai dengan pelatihan yang sudah dilakukan sebelumnya untuk menjadi Tunas Integritas Devdir KPS BPJS Ketenagakerjaan, integritas itu sendiri menurut Rizky apa? Gitu. Silakan dijawab. Apa ya jawabannya? Kalau menurut pandanganku sendiri sih, buat integritas itu adalah konsistensi. Jadi kita konsisten dengan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita perbuat. Jadi jangan sampai misalnya nih gitu ya, hal kecil diperintah sama atasan kita, kamu coba buatkan materi ini. Kita langsung bilang siapa, tapi siap doang, Gak dikerjain. actionnya. Nah itu berarti nggak integritas tuh, itu dalam hal kecil sebenarnya. Oke, jadi secara simpelnya tuh kayak gitu ya, contoh disuruh sama atasan terus cuman bilang siapa tapi nggak dikerjain, itu juga salah satu yang berarti integritasnya bisa diragukan gitu. Betul. Ya. Nggak cuman melulu kayak misalnya ada peluang untuk korupsi gitu ya, terus uangnya dicuri, itu baru integritas. Enggak, sesimpel lo nggak ngerjain kerjaan yang dikasih sama atasan, cuman bilang siapa tapi tidak dikerjain, itu juga berarti tidak berintegritas gitu ya Ki. Yes. Simpelnya integritas itu kalau lo sebagai manusia harus bisa dipercaya gitu, dari hal-hal yang kecil sampai dengan hal-hal yang besar. Kalau dari hal-hal kecil aja nggak bisa dipercaya atau nggak bisa bertanggung jawab gitu kan, apalagi untuk hal-hal yang besar. Nah itu integritas menurut seorang Rizky Noviandri. Nah kalau ngomongin soal integritas sampai tuntas ini juga nih, dari integritas sendiri nih ada nilai-nilai yang dapat berasal dari nilai kode etik di tempat bekerja, nilai masyarakat atau nilai moral pribadi. Nah, nilai-nilai apa nih yang harus dimiliki supaya individu itu sendiri punya integritas diri? Kira-kira seperti apa nih Ki? Nah, kalau dari nilai sih sebenarnya nilai itu bisa kita dapat dari pelajaran, dari kita cari tahu belajar itu harus kayak gimana. Kita baca-baca integritas tuh kita mesti seperti apa sih. Tapi mungkin kalau cuman belajar atau kita baca buku atau baca teori itu gampang banget itu semua orang bisa. Yang susah adalah kita belajar kemudian kita praktekkan. Nah itu yang paling susah. Nah sebenarnya kalau menurutku sih buat nilai-nilai integritas sendiri itu ada 3 unsur. Intinya satu yang menjadi nilai inti adalah jujur, disiplin, dan tanggung jawab kalau menurutku. Karena disitulah sebenarnya seseorang itu dapat dinilai, ini orang dapat dipercaya apa enggak. Jadi mungkin kalau nyari orang pintar tuh banyak, betul, tapi mencari orang yang dapat dipercaya itu yang sebenarnya agak sulit, karena mempertahankan kepercayaan yang sudah dikasih orang lain itu mungkin berat banget. Nah makanya buat kita dapat kepercayaan itu tentunya kita mesti bersifat jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Jujurnya apa? Ya jujurnya kayak tadi pas bilang siapa, kemudian ya kita melakukan pekerjaan itu. Kalau ada kendala kita jujur dengan kendala yang kita alami. Jangan sampai bilangnya siapa, pas tanya belum Pak, masih ini, banyak alasannya, padahal itu sebenarnya karena memang kita belum mengerjakan hal itu. Jujur aja gitu ya. Jujur aja bilang, Bang saya Pak, ternyata saya masih ada kerjaan ini. Jadi kita juga terbuka dengan dengan atasan kita, tahu kondisinya seperti apa. Itu kan hal kecil tuh sebenarnya. Yang mungkin banyak yang teman-teman itu lupa tuh akan hal kecil seperti itu. Kemudian juga disiplin. Nah, disiplin kan banyak nih, disiplin dalam waktu, disiplin dalam kerjaan. Nah,
Di situ kita bagaimana melatih diri kita untuk memanage waktu, kemudian juga datang hal paling kecil ya ini nggak usah sulit-sulit lah buat ngasih contohnya. Datang ke kantor tepat waktu, atau mungkin kalau sekarang nih lagi zaman pandemi kan. Nah kalau lagi zaman pandemi memang kan waktu ngantor nih agak fleksibel sebenarnya. Tapi karena ada yang WFH, ada yang WAO, ada yang WFH, ada yang WAO. Nah kalau pas WAO ya datang sesuai dengan jam masuknya. Betul. Dan pasti kan kita ada morning briefing tuh, walaupun kita di rumah nih WFH, jangan sampai kita ikut tapi cuman setel login doang tapi habis itu tidur, itu juga jangan. Itu disiplin yang tidak terlihat sebenarnya. Kelihatannya ya hadir, pas dipanggil nggak muncul ke belakang kan. Tapi satu lagi, sesimpel kalau misalnya sekarang kan absensinya online tuh. Kalau di akhir bulan tuh, kalau di kita masih banyak juga yang ternyata nggak sempet isi absensi gitu kan. Nah itu sesimpel kita tanggung jawab juga tuh, disiplin sama waktu, walaupun kita tidak hadir ke kantor tetap absensi di online gitu. Dan ngisinya juga sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Betul. Jangan sampai ngisi asal aja kita isi padahal kita nggak ngerjain itu. Nah itu nggak integritas tuh. Yes, betul. Itu. Nah yang kedua mungkin ada sikap yang kayak tadi kan aku sempat bilang kalau integritas itu harus konsisten antara perbuatan dengan perilaku. Nah ini perilakunya nih, kalau menurutku kalau misalnya orang yang menjaga integritasnya adalah dia harus dapat berlaku adil, kemudian berani dan peduli. Ini nih, adil, berani dan peduli. Ini bukan peduli lindungi ya. Nah, jadi kalau berani adil ya dia harus tahu untuk yang mana yang memang sesuai dengan porsinya, mana yang sesuai dengan porsi orang lain. Maksudku jangan sampai ada kerjaan nih, itu tanggung jawab kita padahal nih, tapi kita pakai jurus silat, kita lempar ke orang lain. Itu sering terjadi di kota-kota besar. Itu dia. Itu jadi adil dalam arti kata ya kita, ini adil nih karena kita memang dikasih kerjaan yang memang tanggung jawab kita. Itu karena kalau keadilan ya itu yang bisa membagi itu adil atau tidak itu bos kita. Tapi kalau menurutku adil itu di situ adalah ya ini memang kerjaan kita ya kita ambil kerjaan itu. Nah kemudian juga berani. Nah berani itu dalam arti kata bukan berani memberontak ya. Tapi memang berani mengingatkan kayak yang tadi gue bilang tuh Fis. Di sini kan kita ditanamin nih nilai-nilai integritas apa aja pada saat pelatihan. Apabila ada temen yang memang pas kita lihat ini kok dia agak melenceng sedikit. Melencengnya bukan melenceng belok ya, bukan. Tapi mungkin dia lupa tentang nilai-nilai integritas itu. Nah kita ingetin nih, tapi ingetinnya juga jangan kinyum berantem. Iya, jangan kayak ngajak berantem gitu. Baik-baik dikit ngomongnya. Tapi at least berani bilang berani untuk ingetin ini tuh salah gitu ya. Betul. Oke. Kemudian yang ketiga ya tanggung jawab. Tanggung jawab baik lagi kayak tadi tuh, apa yang lo dikasih kerjaan ya lo lakuin sebagai tanggung jawab lo. Lo kan udah digaji nih, kita udah digaji nih. Nah buat kita bukan membayar kayak istilahnya, kita udah dikasih hak kita ya kita harus menjalankan kewajiban kita. Jangan mau menuntut hak tapi tidak melaksanakan kewajiban, tanggung jawabnya dilupakan. Nah itu bagian dari perilaku yang menurutku memang masuk dalam nilai-nilai integritas. Kemudian ada juga etos kerja. Nah itu bagaimana kita berperilaku di dalam organisasi, khususnya fokus untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai karyawan atau karyawati di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi menurutku ada 3 nih yang mesti kita jaga, itu kerja keras, kemudian sederhana, kemudian juga mandiri. Nah kerja keras, kan selain kerja keras menurutku ada tambahan lagi kerja cerdas. Nggak cuma keras aja ya. Karena kalau keras aja nggak ada gunanya juga ya kan. Harus cerdas. Betul sekali. Kerja keras, sederhana dan mandiri. Sederhana itu simple. Sederhana itu jadi nggak perlu kita ngomong sana sini, cukup menjalankan tugas sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh atasan kita, dan kemudian kita bisa menerima masukan, juga menerima kritik. Itu bagian dari etos kerja kalau menurutku. Betul. Dan mandiri juga ya. Ya mandiri juga. Itu mandiri jangan pakai jurus silat. Betul. Ini bukan kerjaan gua nih, gua silat ke orang lain. Jangan seperti itu. Betul. Nah
itu dia nilai-nilai yang harus dimiliki agar individu memiliki integritas diri menurut Rizky. Kita minum dulu kali ya. Oh Ki, ya? boleh. Ini kita pakai masker soalnya prokes ya. Betul. Jadi kita tetap menjaga prokes. Tapi kalau haus boleh minum kan? Haus boleh minum bentar-bentar. Oke. Oke, kita lanjut lagi nih ngobrolin soal integritas sampai tuntas, bener-bener sampai tuntas. Karena kalau tadi kita udah sempet tanya soal nilai-nilai nih, nilai-nilai integritas diri sama Rizky. Nah, kalau ngomongin soal integritas pasti ada manfaat dan juga fungsinya nih. Teman-teman yang sekarang sedang nonton mungkin pengen tahu, emangnya kalau misalnya kita berintegritas ada manfaatnya gitu kan? Ada fungsi integritas yang perlu kita lakukan sebagai manusia gitu kan? Sudah pasti ada. Nah, Rizky mau kasih tahu nih sama kita, kira-kira fungsi atau juga manfaat dari integritas sendiri itu apa sih, Ki? Kalau fungsi atau manfaatnya itu tadi sebenarnya tujuan utama itu menjaga moral kita. Menjaga moral kita dari moral. Kalau misalnya di dalam Islam kan ada nahi mungkar. Oh, oke, iya benar. Betul kan? Artinya apa, Pis? Artinya apa, Pis? Nah, apa perbuatan yang tidak terpuji. betul sekali. Nah, itu untuk nilai-nilai integritas itu sebenarnya ditanamkan dari dalam diri kita, itu untuk menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan atau moral-moral yang tercela, yang dapat merugikan tentunya orang lain, merugikan pribadi diri kita sendiri, merugikan institusi, dan tentunya merugikan keluarga kita. Yes. Tuh. Nah, itu yang mesti dijaga, karena kapan kalian tiba-tiba kena kasus nih karena integritas kalian, itu yang terdampak bukan cuma diri sendiri, bukan kalian doang. Kalau udah punya istri atau udah punya, ya sudah berkeluarga nih, pasti akan ada dampaknya. Dampak ke istri, ke anak, ke anak, kita nggak tahu sanksinya apa. Dan kan kalau kantor kita nih nggak main-main nih, kalau udah, apalagi kalau misalnya kondisinya masalah nggak jujur nih, dalam tanda kutip nggak jujur, apalagi kalau masalah uang. Nah, sampai korupsi lagi. Sampai korupsi. Nah, itu kan dampaknya bisa sampai pemecatan nih, pemutusan hubungan kerja. Nah, itu pasti kan dampaknya ke anak kita, ke istri kita, ataupun ke orang tua kita gitu. Nah, itu coba difikirkan atau dipertimbangkan baik-baik sebelum melaksanakan korupsi itu sendiri. Betul. Jadi kalau ngomongin soal manfaat kita punya integritas itu ya banyak sekali, nggak cuman sekedar kalau kita kena kasus nih gitu, nggak cuman sekedar itu aja, tapi di keseharian juga kalau orang yang punya integritas pasti lebih dipercaya untuk melakukan segala kegiatan dan lebih apa ya, bisa dibilang jadi andalan gitu ya, Ki. Jadi itu mungkin fungsi dan juga manfaat integritas. Nah, kalau integritas sendiri nih kan susah ya jadi orang yang punya integritas. Memiliki integritas itu nggak semudah kita membalikan telapak tangan gitu, tapi pasti akan ada prosesnya untuk supaya kita punya integritas yang baik. Bagaimana cara untuk menjaga integritas walaupun ya kita tahu, apalagi sekarang nih pandemi nih ya, banyak sekali masalah ya, mulai dari masalah pribadi, keluarga, sampai masalah orang. Tapi jangan ngurusin masalah orang harusnya sih ya. Jangan julid ya, jangan julid. Bagaimana cara kita nih untuk jaga integritas walaupun masih dalam kesulitan nih, gimana? Yang jelas sih yang pertama itu berpegang teguh pada ajaran agama kita. Itu betul. Jadi apapun agamanya udah pasti mengajarkan kebaikan. Nggak mungkin kalau ada agama yang mengajarkan pada keburukan, nggak mungkin. Jadi ikutin, berpegang teguh sama ajaran agama. Gimana tuh? Jadi apa yang diajarkan oleh agama kita, jujur, itu kan memang diajarkan oleh agama kita. Betul. Nah, kemudian kebetulan agama kita sama ya. Beneran sama. Nah, itu kita harus berpegang teguh memang apa yang dari dulu nih kita kan pasti diajarin pas ada pelajaran agama itu tuh dari kecil sebenarnya kan. Nah, orang di sebelum kita sekolah orang tua udah selalu bilang hal kecil nih, misalnya pas kita jadi masih anak-anak, itu kita nggak boleh bohong. Nah, kalau bohong dosa, itu udah ajaran agama sebenarnya, Bis. Betul. Tapi nggak pakai ayat-ayat nih ya. Tapi itu sudah kita diajarkan bahwa agama itu mengajarkan kita untuk bersifat jujur. Jadi paling simpelnya kita ingat itu bahwa apa yang kita lakukan kalau misalnya memang kita tidak jujur atau kita
melakukan suatu perbuatan yang tercela, itu ada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melihat apa yang kita lakukan. Betul. Kita ingat itu berpegang teguhnya di situ sebenarnya. Karena kalau udah banyak bisikan-bisikan setan ya, itu kita bisa hilang. Ya, jadi dengerin bisikan-bisikan setan Ya, tadi. Pokoknya bisikan. kalau untuk menjaga integritas, yang pertama harus diingat, oke, saya sebagai pribadi punya agama yang saya anut. Coba diingat lagi selama ini belajar agama. Oh, di agama saya yang namanya perbuatan tercela itu dilarang gitu kan. Apapun agamanya pasti seperti itu. Itu salah satunya menjaga integritas. Selanjutnya apalagi ini Ki? Yang kedua, bersyukur. Oke. Bersyukur. Gak dilanjutin ya? Jangan, nanti jadi ajang meme di sini. Oke. Kalau aku, ya itu bersyukur. Kita bersyukur, kita bisa kalau dalam konteks pekerjaan ya, kita bersyukur kita bisa diterima atau mengabdi di institusi ini, di BPJS Ketenagakerjaan. Itu aja yang mesti diingat. Karena di luar sana mungkin banyak nih teman-teman kita yang belum atau dia pengen gabung ke BPJS Ketenagakerjaan tapi yaitu rezekinya belum di sini. Nah, kita yang sudah di sini, kita harus bisa jaga itu. Betul. Kita harus jaga apa yang memang Allah itu berikan rezekinya ke kita. Karena mungkin kalau yang pintar-pintar nih, yang lebih pintar dari kita berdua, banyak banget. Tapi pas tes gagal masuk sini misalnya. Aku inget banget tuh waktu tes ini kan ada sama beberapa orang. Lo pasti kayak gitu juga kan sama teman-teman gitu. Yang di kuliah tuh sebenarnya IP-nya lebih tinggi segala macam, terus kayak lebih pintar lah gitu. Kalau aku sih jujur-jujur nih ya, atas berkat doa orang tua aja nih masuk ke sini gitu. Nah, itu makanya kita mesti itu. Betul. Masuknya susah, jangan sampai keluar gampang. Apalagi yang keluar orang lain, ya kan? Kalau kita keluar sendiri sih nggak masalah. Iya, ini kalau keluar orang lain sedih. Nah itu dia. Coba bayangin orang tua kita yang sudah mendoakan kita sehingga kita bisa bekerja di sini, kemudian kita kecewakan karena perbuatan kita yang Tidak berintegritas. Tidak berintegritas dan nikmatnya hanya sesaat. Ada lagi nggak nih cara untuk menjaga integritas walaupun masih dalam kesulitan seperti ini? Ya, kemudian juga kita bertiga bergaul nih. Kita bergaul, tapi bukan berarti kita mesti pilih-pilih teman ya, enggak. Tapi kalaupun ada teman yang melenceng tadi, kita bisa ngingetin. Yes, betul. Kita bergaul, kita ajak teman-teman kita selalu berpikirannya positif, melakukan sesuatu atau kegiatan yang positif, yang produktif, yang berdampak positif kepada kinerja kantor. Karena mungkin ya kita seringnya tuh waktu-waktu kita tuh lebih banyak di kantor dibanding kita Di luar. dengan keluarga atau dengan teman yang bukan orang kantor ya. Ya jadi pas di sini ya kita harus bisa memang bergaul untuk selain kita berorganisasi, kita juga kan pasti butuh berinteraksi. Nah itu kita bisa ngajarin hal-hal yang positif ke teman-teman kita. Itu sih kalau menurut Oke, masih ada lagi Ki? Udah sih kayaknya tiga hal itu. Berpegang teguh pada ajaran agama, selalu bersyukur dan bergaul dengan orang-orang yang ada di lingkungan kita dan untuk selalu berpikiran positif seperti itu. Itu cara untuk menjaga integritas walaupun sedang dalam kesulitan. Nah, tadi kita sudah tahu nih kira-kira bagaimana tips menjaga integritas walau dalam masa kesulitan gitu kan. Sebelum kita tutup nih obrolan kita Ki, kalau boleh tahu nih contoh integritas dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa sih Ki? Itu banyak Fis. Kalau menurutku lebih banyak dibanding kita berada di lingkungan kantor ya. Oke. Khususnya misalnya kayak aku sendiri nih. Ya aku kan udah berkeluarga, sudah punya anak. Jadi sebenarnya pada saat kita berkata jujur dengan istri atau dengan anak, kita kayak ya misalnya kayak aku sebagai seorang ayah harus bisa memberikan contoh yang baik untuk anak-anakku nih. Nah, ya dari situ sebenarnya sudah melatih aku untuk berintegritas secara nggak langsung. Jadi misalnya kayak ditanya hari Sabtu nanti kita mau kemana ya? Nah, aku bilang nih, ya udah nanti kita jalan-jalan. Nah, ke taman safari misalnya saya ke taman safari.
Nah, anakku kan denger nih, wah walaupun dia masih kecil tapi pasti yang dia dengar kata jalan-jalan tuh dia seneng Iya, udah ada ekspektasi gitu ya. Iya, udah ada ekspektasi. Nah, sebisa mungkin itu ya kita tepati. Itu kan pada saat kita menyebut itu sudah kayak wah berjanji nih. Betul. Nah, sebisa mungkin itu kita bisa tepati. Di situ sebenarnya sudah mulai muncul nilai integritas. Nah, di situ juga dampaknya bisa kita lihat sendiri nanti bahwa yang tadi Mas Hafiz juga bilang, kalau misalnya orang berintegritas, dia jujur, dia kan dapat dipercaya, dapat diandalkan. Nah, nggak usah kita jauh-jauh ke kantor, tapi kehidupan sehari-hari di proses tadi tuh yang aku jelasin, di situ kan kita bisa melihat nanti apakah iya keluargaku ini percaya sama aku apa enggak, keluargaku ini menganggap aku bisa diandalkan apa enggak. Dari hal simple yang ditanya hari Sabtu kita kemana ya, insya Allah misalnya kita ke Taman Safari kalau misalnya tidak ada tugas ataupun tidak ada pekerjaan yang mendesak. Nah, ternyata pada hari Sabtu kalau ada tugas atau ada dinas itu beda cerita bis. Betul. Tapi kalau misalnya nggak ada, jangan sampai yang tadinya lagi santai-santai di rumah terus males kan tiba-tiba kadang-kadang gitu ya, terus udahlah nggak pergi deh kita gitu kan. Misalnya alasannya apa, macet apa atau nyari tempat lain. Nah, di situ kan udah mulai terbentuk tuh gimana kita mau bisa dipercaya atau bisa diandalkan, karena omongan sama apa yang kita perbuat itu nggak satu kata, nggak satu hati. Betul. Hanya karena alasan macet, padahal itu sudah diharapkan oleh orang lain. Betul. Yang namanya ekspektasi itu nggak enak loh kalau nggak dikabulin. Ya kan? Itu kayak cintaku bertepuk tangan ya. Betul sekali. Tapi kalau apa ya? Kalau soal omongan kemudian bohong itu sebagai orang yang tidak punya integritas, dulu orang tua aku selalu bilang perbuatan dosa yang paling besar di dunia adalah bohong. Kenapa? Karena kalau sudah bohong pasti akan ada bohong-bohong selanjutnya. Jadi akan nabung dosanya gitu. Nabungnya bukan nabung duit tapi nabung dosa. Nabung dosa. Itu Jadi bunganya gede. betul. Jadi tetap berintegritas. Terakhir pengen nyampein pesan apa nih ke teman-teman yang nonton Ki seputar integritas sendiri? Ada yang pengen disampaikan nggak nih sama teman-teman? Ya paling kalau buat teman-teman, ayo kita jaga institusi ini, kita jaga organisasi ini, kita jaga BPJS Ketenagakerjaan yang telah memberikan banyak untuk kita. Kita jaga kita jaga dengan selalu kita bekerja produktif, kemudian menjaga integritas kita untuk menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang merugikan nama baik BPJS merugikan nama baik BPJS Ketenagakerjaan ataupun diri kita sendiri. Kita jaga itu semua. Ingat, kita harus banyak bersyukur di masa pandemi, di mana di saat mungkin orang lain kayak tadi Mas Hafiz bilang, di saat orang lain bingung nih besok mau makan apa, kita alhamdulillah sampai saat ini apa yang menjadi hak kita itu tetap kita terima tanpa ada pengurangan. Betul. Jadi itu jaga diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Integritas kita tetap jaga, kinerja harus kita tetap jaga, dan tentunya kesehatan pun yang paling pentingnya harus kita jaga. Betul, sesuai tema hari ini yaitu tetap berintegritas walaupun pandemi belum tuntas. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Rizky sebagai Tunas Integritas Devdir KPS BPJS Ketenagakerjaan yang sudah memberikan inspirasi buat kita seputar integritas, karena kita hari ini ngobrolin integritas sampai tuntas. Kalau begitu, terima kasih sekali lagi. Terima kasih sekali lagi. Waktunya juga sudah usai dan saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa. Dadah.